Perekonomian dunia tentu saja dipengaruhi oleh kebijakan dari Amerika Serikat. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber saya, Ketua Prodi Kajian Wilayah Amerika Serikat, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Bayu Kristianto, dan juga dari lewat Zoom ya ada Yose Rizal Damuri, Ketua Departemen Ekonomi CSIS. Pak Bayu, Pak Yose, apa kabar? Selamat pagi. Bisa mendengar suara saya? Iya, ini pemilu yang memang pasti ditonton ya oleh semua negara, apalagi sekarang ini masa pandemi COVID-19 di mana bisa dikatakan hampir semua negara, bukan saja di Indonesia tapi Amerika Serikat dan seluruh dunia mengalami perekonomian yang terpuruk akibat pandemi ini. Ini mungkin dari Anda dulu, Pak Yose Rizal, bagaimana Anda melihat pemilu ini dan kira-kira dampaknya terhadap perekonomian dunia khususnya, apalagi kalau kita melihat pada zaman Donald Trump 4 tahun ini Amerika Serikat lebih mementingkan diri sendiri, lebih proteksionis, tidak terlalu tertarik dengan multilateralisme, sementara itu penanganan COVID-nya jauh kalah dari China yang sekarang ini mungkin berharap akan menjadi ekonomi nomor 1 di dunia. Pak Yose, silakan. Ya, kalau dilihat selama 4 tahun belakangan ini memang kebijakan ekonomi internasional dari Amerika tidak terlalu cocok dengan tata kelola ekonomi global ya. Kita bisa lihat pertama mereka yang mereka angkat adalah bahwa seluruh fakta-fakta perdagangan ataupun juga kerjasama ekonomi internasional itu adalah salah dan merugikan Amerika. Itu narasi yang pertama yang selalu didengung-dengungkan oleh Trump. Makanya Amerika misalnya keluar dari TPP. Atau bahkan sekarang ini WTO, WTO itu diacak-acak oleh Amerika Serikat gitu ya. Lalu juga kemudian yang kedua narasinya juga adalah bahwa Amerika harus menyeimbangkan perdagangan mereka dengan seluruh negara-negara partner, termasuk Tiongkok dan juga Indonesia tentunya. Ini kan semacam intimidasi kepada negara-negara partner perdagangan mereka. Padahal perdagangan itu nggak selalu harus menguntungkan atau tidak selalu harus seimbang gitu ya. Tentunya akan ada yang seimbang, akan ada yang tidak seimbang. Nah, jadi tentunya pemilu ini banyak pihak yang menganggap bahwa ini adalah harapan supaya Amerika berubah lagi lah kembali kepada sifat yang semula, jalur yang benar. Memang mungkin tetap menjadi dominan power, tetapi tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Baik, Pak Bayu, ini bagaimana menurut Anda? Apalagi setelah 4 tahun ini kan kita lihat perang dagang khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tapi juga pandemi ini memporak-porandakan perekonomian seluruh dunia. Apakah taruhlah misalnya Presiden Donald Trump tidak dipilih lagi dan Biden menjadi Presiden Amerika Serikat, ini apakah akan ada pengaruh yang dampaknya yang jelas dan cepat terhadap perekonomian dunia? Yang jelas itu ketika nanti Joe Biden baik ya menjadi presiden, yang pertama dia lakukan mungkin akan bergabung dengan organisasi internasional yang tadi Pak Yose Rizal sudah sebutkan ya. Jadi ada WTO, ada TPP, termasuk juga Paris Accord ya, yang concern dengan masalah lingkungan. Itu yang dia katakan ketika kampanye, dia bilang dia akan bergabung kembali dengan organisasi internasional itu. Namun itu tidak berarti bahwa perang dagang otomatis akan berhenti ya, karena sebenarnya China sebagai kompetitor itu akan tetap sebagai kompetitor. Cuma caranya akan berbeda. Caranya berbeda. Jadi Joe Biden caranya tidak akan secara konfrontatif dan agitatif dan agresif ya seperti Donald Trump. Dia akan menggandeng organisasi internasional itu justru untuk berusaha untuk menekan China. Jadi ini mirip dengan caranya Obama. Caranya adalah dengan kerjasama. Tapi tujuannya semuanya menjaga status superpower itu, menjaga status sebagai pemimpin dunia, termasuk dalam hal ekonomi. Nah ini caranya beda, tapi tujuannya sebenarnya menjaga supaya Amerika tetap menjadi pemimpin dunia. Itu yang saya lihat seperti itu. Kalau nanti Biden naik. Ya. Baik, Pak Bayu, Pak Yose, kita break sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan tetap kembali sesaat lagi.
Iya, program spesial Pilpres Amerika Serikat saya masih tersambung lewat Zoom dengan Ketua Prodi Kajian Wilayah Amerika dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Bayu Kristianto, dan juga ada Yose Rizal lewat Zoom, ya, Ketua Departemen Ekonomi CSIS. Kita menanggapi Pilpres yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Donald Trump sebagai, ya, mempertahankan posisinya sebagai presiden lawan Biden. Diharapkan kalau misalnya nih tanda-tandanya mungkin Presiden Biden saat ini sudah leading ya dari suara Electoral College. Kalau misalnya Biden menang, mungkin dengan Anda Pak Yose Rizal, kita akan mengharapkan ada istilahnya normalisasi lagi hubungan Amerika Serikat dengan dunia internasional dengan basis multilateral, tapi terus terang apalagi dengan kaitannya dengan Indonesia. Kalau kita lihat China atau Tiongkok saat ini, apalagi 4 tahun terakhir ini dan penanganannya terhadap COVID, ekonominya justru kelihatan lebih membaik, lebih plus, dan juga pengaruhnya khususnya di wilayah ini jauh lebih besar ketimbang Amerika Serikat. Apakah bisa dengan begitu saja berubah kalau Presiden Biden menjadi, kalau Wapres Biden menjadi presiden? Pak Yose, silakan. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Bayu, kita nggak bisa mengharapkan bahwa akan ada perubahan dalam kata tensi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok itu bisa berkurang, ya, bisa atau bisa hilang, tetapi caranya mungkin berbeda. Dan oleh karena itu pasti pengaruh dari Amerika Serikat sendiri juga tetap akan cukup akan ditingkatkan di daerah Asia Tenggara ini, termasuk juga dengan Indonesia, ya. Tetapi kelihatannya memang cara-caranya itu akan dijalankan dengan cara yang lebih elegan, gitu ya. Pasti kemungkinan tensi di dalam perekonomian, masalah-masalah ekonomi akan diselesaikan misalnya di dalam WTO. Ya, kemudian juga dengan negara-negara Asia Tenggara ini kemungkinan Biden akan menggunakan berbagai insentif ekonomi, ya, untuk menarik negara-negara Asia Tenggara untuk lebih berpihak lah kepada Amerika Serikat. Selama ini kan yang ditempuh oleh Trump itu ada lebih banyak kepada punishment misalnya atau ancaman. Ya, contohnya seperti Indonesia ataupun juga India ataupun negara-negara lain di Asia Tenggara itu diancam SP-nya dicabut karena tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang Amerika Serikat mau. Nah, kalau dengan Biden menjadi presiden, kelihatannya caranya akan kebalikannya. Lebih banyak untuk memberikan reward di dalam ekonominya. Kemungkinan akan seperti itu. Tetapi nature-nya tetap sama, bahwa Amerika akan mencari dominasi ataupun juga mencari support di daerah Asia Tenggara ini. Dan Indonesia sebagai salah satu negara besar di wilayah ini tentunya akan menjadi tujuan utama juga untuk berbagai hal-hal yang terkait dengan perekonomian serta juga tentunya dengan geopolitik Amerika. Pak Yose, sekarang saya ingin ke Pak Bayu. Tadi Dino Patijalan mengatakan bahwa setelah adanya Pilpres ini, siapapun yang menang, Amerika Serikat itu akan menjadi jauh lebih lemah, yang jelas jauh lebih miskin. Nah, bagi Indonesia sendiri, Pak Bayu, ini bagaimana kalau kita melihat adanya China dan Tiongkok yang kelihatannya lebih giat ya berinvestasi di mana-mana, termasuk misalnya di Afrika. Itu bagaimana kira-kira siapa teman antara dua ini yang kita pilih yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Ya, baik. Jadi sebenarnya beberapa tahun terakhir ini hubungan Indonesia dengan Amerika secara ekonomi saya pikir tidak begitu baik, ya. Sama dengan polisi misalnya anti dumping dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan kebijakan hubungan ekonomi Indonesia dengan China jauh lebih bagus. Kita jauh lebih banyak mendapatkan manfaat dengan China, gitu ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi Amerika yang morat-marit karena efek COVID itu gambarnya semakin buram. Sementara kerjasama dengan China, Indonesia dengan Indonesia semakin meningkat, termasuk China dengan negara Asia yang lain. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih, kalau kita berpikir ke depannya sepertinya Joe Biden menjadi presiden tidak akan banyak mempengaruhi. Ya, terutama Joe Biden itu sebenarnya dia seorang sentris, dia bukan seorang left yang jauh ke kiri gitu ya, dia sebenarnya di bagian tengah sebenarnya.
cuma memang sengaja dipilih supaya dia bisa merangkul suara-suara. Nah, kalau di Eropa mungkin dia masuk ke wilayah kanan ya, sayap kanan ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu saya pikir kebijakannya mungkin tidak akan banyak berubah. Cuma mungkin dengan yang dikatakan Pak Yusuf itu lebih elegan saja, caranya beda ya. Tetapi tentu saja hubungan dengan China akan terus melaju. Karena itu jauh lebih menguntungkan daripada dengan Amerika saat ini. Ya, seperti itu. Tampaknya ada gangguan dari audio. Ya, oke Pak Bayu, mungkin bisa ini apa kira-kira harapan ya dengan hasilnya ini? Apakah ada yang dijagokan dan kira-kira bagi Indonesia sendiri apa harapan terbaiknya ke depan dengan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat? Ya, kalau saya sendiri mungkin kalau ditanya yang dijagokan ya, saya sebagai seorang akademisi saya cenderung netral atau tidak memilih, saya memandang mereka berdua sebagai politisi ya. Jadi apapun retorik yang mereka sampaikan kita harus terima dengan kehati-hatian, tidak bisa semuanya diterima begitu saja. Tapi paling tidak kalau dari perang retorik yang terjadi, sepertinya Joe Biden menjanjikan suatu iklim yang lebih sehat. Ya, terutama misalnya dalam perlakuan terhadap orang-orang kulit berwarna, misalnya di Amerika, kemudian perlakuan dengan negara-negara asing di luar Amerika, itu sepertinya akan membuat hubungan itu menjadi lebih segar, lebih adem gitu ya, daripada sifatnya yang selalu agitatif selama ini, baik terhadap perempuan, terhadap orang kulit hitam, kelas berwarna. Semuanya itu sepertinya paling tidak dari segi nuansa ya atau atmosfer itu akan ada perubahan. Itu yang dijanjikan oleh Joe Biden dalam kampanye. Semoga itu terlaksana. Terima kasih Pak Bayu. Tampaknya ada sedikit masalah audio ya dengan sambungan dengan Anda. Pak Yose, ini bagaimana kira-kira harapan ke depan siapapun yang menang dari Pilpres ini? Oke, pertama kita harus ingat ya, ketika kita bicara tentang Amerika dengan apalagi kita oposisikan dengan Tiongkok misalnya, itu kita harus ingat bahwa keduanya tuh agak berbeda, terutama dalam bidang ekonomi. Kalau Amerika yang ketika kita bicara ekonomi itu benar-benar dijalankan oleh private sector, sementara kalau di Tiongkok itu masih state-led, ya state-led ya, artinya dipimpin oleh negara. Nah, sekarang ini jadi Amerika menurut saya kalau mempunyai kepemimpinan yang tidak terlalu agresif, yang tidak agitatif ya, seperti Joe Biden, saya pikir private sectornya malah akan menjadi lebih bisa bekerja, lebih bisa beraktivitas dengan lebih baik dan juga melebarkan sayapnya di berbagai pelosok dunia, di berbagai tempat di dunia. Jadi saya pikir kalau seperti itu kan artinya kita nggak usah nggak bisa juga melihat bahwa Amerika ini akan lebih lemah dan malah ini menjadi kesempatan seharusnya buat Indonesia untuk juga masih ikut di dalam berbagai aktivitas perekonomian yang dipimpin oleh private sector dari Amerika Serikat. Dan ini masih cukup besar. Yang namanya rantai nilai global itu bukan dipimpin oleh perusahaan-perusahaan dari Tiongkok sekarang ini, tetapi masih dipimpin oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika ataupun dari Jepang. Baik, Pak Yose. Kalau Joe Biden menjadi presiden, kelihatannya kebijakannya kemungkinan juga akan lebih suportif terhadap pengembangan rantai nilai global ini. Ya, walaupun tetap saja mereka juga menginginkan bagaimana perekonomian ini bisa kembali kepada Amerika ya, kepada domestik mereka sendiri juga. Tapi lebih akan suportif terhadap pengembangan di tingkat global. Iya, terima kasih banyak Pak Yose atas insight-nya. Iya, memang sangat kontras ya antara dua calon presiden Amerika Serikat ini. Tetaplah bersama kami ya, program spesial pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 akan segera kembali.